Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 yang bernama kelompok Aknai akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami dari desain aplikasi MetaHygiene untuk membantu mengumpulkan sampah masyarakat di Lampung. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Triaji Bagaskara, ada Muhammad Faiz Ramadan, ada Muhammad Noval Gani, ada Rian Dika Erlangga, dan ada juga Wendrik Lamsyah Siburian. Ini ada latar belakang perkembangan penduduk daerah perkotaan yang sangat pesat tidak terlepas dari pengaruh dorongan berbagai kemajuan seperti teknologi, transportasi, dan sebagainya. Akibatnya, urbanisasi menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri lagi dalam pembangunan perkotaan. Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu kota, maka semakin kompleks pula kegiatan dan usahanya, sehingga akan semakin besar pula permasalahan sampah yang harus ditanggulangi. Pengelolaan persampahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan perkotaan dan kawasan, sehingga dibutuhkan penanganan permasalahan sampah yang tepat. Salah satu tujuan SDGs kota dan pemukiman yang berkelanjutan adalah mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Jumlah penduduk yang berada di Lampung merupakan yang terbesar nomor 2 di wilayah Sumatera. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar memberikan dampak yang kurang baik dari sisi kebersihan, yaitu peningkatan volume sampah masyarakat. Selanjutnya ada permasalahan. 1. Saat ini rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. 2. Fasilitas sarana dan prasarana TPS atau tempat pembuangan sampah kurang memadai. Dan yang ketiga, sistem manajemen kebersihan pada tempat tersebut kurang baik. Selanjutnya ada solusi permasalahan. 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah. Dan yang ketiga, dengan membuat sistem manajemen kebersihan tersebut dengan baik. Selanjutnya, prototipe desain aplikasi MetaHygiene. Pertama, user akan melakukan login berupa nomor telepon atau email. Selanjutnya, memasukkan password, lalu klik masuk. Atau juga bisa login menggunakan Facebook atau Google account. Jika user belum mendaftar pada aplikasi MetaHygiene, maka ada pilihan buat account. Untuk pada menu buat akun, user akan diminta untuk masukkan nama, masukkan sandi, masukkan email, dan juga masukkan nomor handphone, lalu centang saya menerima ketentuan pengguna dan kebijakan privasi, lalu klik daftar. Pada berikutnya, jika user lupa kata sandi, user tinggal klik lupa kata sandi. User diminta untuk memasukkan email ataupun nomor ponsel untuk mencari akunnya. Jika sudah, lalu klik cari. User diminta untuk mendapatkan kode. Kodenya tersebut yang akan dikirimkan melalui email ataupun SMS. Jika sudah, klik lanjut. Jika kode tersebut sudah didapatkan oleh pengguna, pengguna memasukkan kode tersebut lalu klik lanjut. Jika sudah, pengguna dapat menggantikan kata sandi yang baru. Selanjutnya loading screen MetaHygiene. Berikutnya dashboard pada aplikasi MetaHygiene terdiri dari menu profile, notifikasi, saldo pada MetaPay, voucher, scan QR code untuk melakukan hal transaksi pembayaran, menu order, menu pesan, menu voucher, menu market, menu pengaturan, dan menu ketentuan. Pada menu profile, user dapat menggantikan foto profilnya dan juga bisa menggantikan nama, email, nomor handphone, dan juga password. Jika ingin diganti, lalu bisa disimpan, lalu klik simpan. Untuk scan QR code untuk melakukan hal transaksi pembayaran secara mudah dan cepat. Menu notifikasi. Menu tersebut menampilkan segala informasi pada aplikasi MetaHygiene. Pada menu selanjutnya yaitu menu voucher. Menu tersebut untuk mendapatkan menukar beberapa voucher yang didapatkan. Lalu menu ketentuan. Menu ketentuan ini terdiri
dari 3 poin. Poin pertama, jika pengguna menggunakan fasilitas truk, pengguna akan mendapatkan bonus apresiasi sebanyak Rp10.000. Jika pengguna menggunakan fasilitas motor, pengguna akan mendapatkan bonus apresiasi sebanyak Rp5.000. Jadi jika pengguna melakukan pembuangan sampah semakin banyak, maka bonus apresiasinya akan mendapatkan banyak juga. Lalu pada poin kedua, jika pengguna menggunakan jasa Meta Hygiene sebanyak 7 kali berturut-turut, pengguna akan mendapatkan bonus apresiasi sebanyak Rp5.000 atau voucher yang dapat ditukar sesuatu. Poin ketiga, bonus apresiasi adalah sebuah bonus berupa saldo sebagai apresiasi kami terhadap Anda yang telah menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, menu pesan. Menu pesan ini untuk melakukan pesan kepada driver untuk mengangkut sampah si pengguna. Selanjutnya ada menu Meta Market. Menu ini sebagai sarana untuk berbelanja online atau e-commerce untuk pengguna aplikasi Meta Hygiene. Pada menu Meta Market ini menggunakan saldo yang ada di Meta Hygiene. Kemudian selanjutnya ada menu notifikasi untuk memberitahu pesanan. Kemudian ada menu pesanan. Di sini merupakan data transaksi tentang apa yang dibeli. Kemudian ada lokasi pengiriman, kemudian ada rincian pesanan sama detail pembayaran. Kemudian pada fitur pesan ini atau chat untuk mengirim pesan kepada penjual. Selanjutnya ada menu order. Di sini fungsinya untuk melakukan panggilan kepada driver untuk penjemputan sampah. Di sini kita bisa memilih truk atau motor yang mengambilnya. Kemudian di sini ada rincian pembayaran. Setelah itu kita klik jemput sampah. Kemudian di sini pengguna dapat memilih sampah organik atau non organik. Setelah itu kita masuk ke metode pembayaran. Di sini ada berbagai macam metode pembayaran. Kemudian kita pilih. Setelah itu akan mencari driver. Setelah itu akan muncul spesifikasi driver ya. Setelah itu kita mendapatkan saldo yang berupa bonus yang akan dimasukkan ke saldo MetaPay. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Pada pengaturan ini terdapat pemberitahuan, tema, bahasa, tentang, dan keluar. Kemudian pada menu notifikasi terdapat pengaturan tentang notifikasi mulai dari mode silent, bergetar, lampu cahayanya, dan lain-lain. Kemudian pada tema terdapat 3 yaitu terang, gelap, dan default. Kemudian pada bahasa terdapat berbagai macam bahasa yang bisa kita pilih. Kemudian tentang mengenai deskripsi aplikasi ini dibuat beserta sosial media aplikasi Meta Hygiene. Kemudian pada menu keluar ini untuk melakukan logout dari aplikasi. Di sini ada diagram yang merupakan hasil respon dari form yang diberikan kepada user untuk mendapatkan nilai SUS atau System Usability Scale. Di sini ada beberapa pertanyaan seputar identitas dari pengisi form, di mana dari jawaban yang telah didapat, rata-rata umur mereka adalah 20 dengan jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir didominan oleh perguruan tinggi dan sisanya dari SMA. Dan pekerjaan hampir dikuasai oleh pelajar. Selanjutnya, dari pertanyaan saya merasa sistem ini rumit digunakan. Terdapat 80% mengatakan tidak setuju dan 20% mengatakan sangat tidak setuju. Dari pertanyaan saya merasa sistem ini mudah digunakan. Terdapat 60% mengatakan setuju dan 40% mengatakan sangat setuju. Dari pertanyaan saya membutuhkan bantuan orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Terdapat 70% jawaban mengatakan tidak setuju dan 25% mengatakan jawaban sangat tidak setuju, kemudian 5% mengatakan sangat setuju. Lalu ada pertanyaan, saya merasa berpikir dalam sistem ini berjalan dengan semestinya. Terdapat 50% mengatakan setuju, 40% mengatakan sangat setuju, dan 5% mengatakan ragu-ragu.
Kemudian ada pertanyaan, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini. Terdapat 65% mengatakan tidak setuju dan 35% mengatakan sangat tidak setuju. Kemudian ada pertanyaan, saya merasa sistem ini membingungkan. Terdapat 65% mengatakan tidak setuju dan 30% mengatakan sangat tidak setuju. Kemudian 5% lagi mengatakan ragu-ragu. Ada pertanyaan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Terdapat 50% mengatakan setuju, 30% mengatakan sangat setuju, 10% mengatakan sangat tidak setuju, dan 5% mengatakan tidak setuju, 5% lagi mengatakan ragu-ragu. Lalu dari pertanyaan, saya perlu membiasakan diri sebelum menggunakan sistem ini. Terdapat jawaban 65% mengatakan tidak setuju, 15% mengatakan sangat tidak setuju, 15% lagi mengatakan ragu-ragu, dan 5% mengatakan sangat tidak setuju. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Dari 20 koresponden, 50%-nya menyatakan setuju, 40%-nya mengatakan sangat setuju, dan 10%-nya masih ragu-ragu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah mobil pengangkut sampah sering ke wilayah Anda? Dari 10 koresponden, 50%-nya menjawab ya, 20%-nya tidak, dan 30%-nya mungkin. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sekarang Anda berlangganan jasa pengangkut sampah? Dari 10 koresponden, 60%-nya menjawab ya dan 40%-nya menjawab tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada TPS di wilayah Anda? Dari 10 koresponden, 60%-nya menjawab tidak dan 40%-nya menjawab ya. Lalu data selanjutnya yaitu apakah Anda tahu ada aplikasi pemesanan jasa angkut sampah secara online? Dari 10 koresponden, 60%-nya menjawab tidak dan 40%-nya menjawab ya. Lalu yang selanjutnya, jika ya, bagaimana Anda mendapatkan informasi terkait pemesanan jasa angkut sampah online tersebut? 20%-nya mengatakan dari internet, 60%-nya dari teman, dan 20%-nya menjawab tidak pada pertanyaan sebelumnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingnya pemesanan jasa angkut sampah secara online ini? Dari 10 koresponden, 50%-nya itu menjawab cukup penting. Untuk hasil sistem usability testing, di sini dari 20 koresponden sudah tertera nilai asli yang diinputkan oleh para responden. Nah, dari skor asli itu, kita dapat ubah menjadi nilai hitung dengan cara mengurangi nilainya 1 per setiap responnya, lalu kita totalkan, setelah itu hasilnya akan dikali 2,5, dan dari perhitungan tersebut kita mendapatkan rata-rata 80,5 yaitu untuk nilai user interface yang kita buat. Nah, 80,5 itu pada tabel score ini sudah masuk ke acceptable, untuk adjektifnya itu sudah excellent. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan, 1. Data yang didapatkan sesuai dengan penilaian dari responden yang berjumlah 20 orang dengan rentang usia 17-35 tahun. 2. Dari hasil survei masyarakat membutuhkan sistem yang dapat membantu dalam pembuangan sampah. 3. Dari survei, terdapat 60% responden berpendapat tidak ada TPS di wilayah mereka, dan banyak masyarakat yang tidak berlangganan jasa pengangkutan sampah. Hasil kuesioner menggunakan data SUS menunjukkan skor sebesar 80,5, di mana skor ini berada pada grade excellent, yang berarti aplikasi ini dapat diterima oleh masyarakat.